Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aning Septiani, NIM 2021111551, kelas K Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai HAM dalam Islam, dan ini penjelasannya. Pengertian HAM dalam Islam. Hak asasi manusia terdiri dari 3 kata, yaitu hak, asasi, dan manusia, yang artinya secara terminologi dapat diartikan yaitu hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrat dan fundamental sebagai suatu amanah dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dan dihormati. Al-Quran sebagai petunjuk dan acuan. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan isinya sebagai petunjuk bagi orang yang takwa, terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya, segala gerak kehidupan manusia di dunia sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Manusia diberikan kebebasan untuk memilih tidaknya dalam berbuat sesuatu. Kebebasan itu dibatasi oleh tanggung jawab manusia itu sendiri. Sesuai petunjuk Al-Quran dalam manfaatnya, kebebasan itu tersebut. Macam-macam hak asasi manusia. Ada 7 diantaranya. Yang pertama, hak untuk hidup. Hal ini telah dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatannya menghilangkan nyawa karena alasan dendam atau untuk menebar keburukan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan atau diadili oleh pemerintah yang sah, bukan dihakimi sendiri. Yang kedua, hak untuk mendapatkan kemerdekaan. Islam melarang tegas tentang perbudakan, menjadi hamba sahaya, kemudian diperjualbelikan karena hal tersebut dilarang oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, hak kebebasan untuk berserikat. Islam telah memberikan hak kepada rakyat untuk bebas berpolitik dan membuat organisasi-organisasi dengan tujuan untuk menyebarkan kemaslahatan dan kebaikan baik bagi individu maupun masyarakat. Yang keempat, hak untuk mendapatkan keadilan. Islam ada di bumi untuk menegakkan keadilan, sehingga setiap umatnya akan mendapatkan keadilan yang sangat penting ini. Yang kelima, hak untuk mendapatkan tempat tinggal. Mempunyai tempat tinggal merupakan hak asasi dalam kehidupan manusia yang sangat urgent, sehingga seseorang dapat beristirahat di tempat tinggal tersebut. Yang keenam, hak untuk memperoleh kebutuhan hidup atau ekonomi. Islam telah mengajarkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pribadinya dan keluarganya sesuai dengan skill yang dimilikinya. Yang ketujuh, hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Islam memperbolehkan umatnya memiliki kebebasan untuk berpendapat kepada seluruh manusia. Individu dapat mengeluarkan pendapat yang berkaitan dengan masalah yang ada. Pada dasarnya, HAM dalam Islam terpusat pada 5 hal pokok yang terangkum dalam Al-Daruriyat Al-Khamsah atau yang disebut juga Al-Huquq Al-Insaniyah fi Al-Islam. Di antara 5 tersebut adalah yang pertama, Hifzu ad-din atau penghormatan atas kebebasan beragama. Yang kedua, Hifzu al-mal atau penghormatan atas harta benda. Yang ketiga, Hifzu an-nafs wal al-irds atau penghormatan atas jiwa, hak hidup, dan kehormatan individu. Yang keempat, Hifzu al-aqs atau penghormatan atas kebebasan berpikir. Yang kelima, Hifzu an-nas atau keharusan untuk menjaga keturunan. Hak-hak asasi manusia menurut Islam dan Barat. Ada perbedaan prinsip antara hak-hak asasi manusia dilihat dari sudut pandang Barat dan Islam. Yang pertama, hak asasi manusia menurut pemikiran Barat semata-mata bersifat antroposentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada manusia, sehingga manusia sangat dipentingkan. Yang kedua, menurut sudut pandang Islam bersifat teosentris, yang artinya segala sesuatu berpusat kepada Tuhan, sehingga Tuhan sangat dipentingkan. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat
oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi dalam Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia, Islam memberikan prinsip-prinsip dasar dan tata nilai dalam mengolah organisasi atau pemerintah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: 1. Asyura atau bermusyawarah. 2. Al-adl atau keadilan. 3. Al-musawah atau kesejajaran. 4. Al-amanah atau kepercayaan. 5. Al-masuliyah atau tanggung jawab. 6. Al-huriyah atau kebebasan. Dari penyampaian tersebut, kita dapat menyimpulkan yang pertama, demokrasi adalah bentuk atau mekanisme pemerintahan negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Yang kedua, demokrasi menurut Islam dapat diartikan seperti musyawarah, mendengarkan pendapat orang yang banyak untuk mencapai keputusan dengan mengedepankan nilai-nilai keagamaan. Yang ketiga, HAM adalah hak yang telah dimiliki seseorang sejak ia ada di dalam kandungan. HAM dalam Islam didefinisikan sebagai hak yang dimiliki individu dan kewajiban bagi negara dan individu tersebut untuk menjaganya. Itu tadi penjelasan mengenai HAM dalam Islam. Apabila yang saya sampaikan ada kurangnya atau kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.